Korban ilmu hitam di Cipanas, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Uni, penulis baru di channel Ilo Bercerita, Acha Septiana, penulis asal Jawa Barat yang ini asli nih, kisahnya keren banget ya. Yang mana dalam kisah ini akan menceritakan tentang salah satu gedung sekolah yang ada di daerah Cipanas, Jawa Barat. Yang mana gedung sekolah ini angker karena ada sosok yang bergentayangan yang ternyata ada misteri di masa lalunya di sekolah ini. Apa sih misteri itu dan apakah misterinya akan terkuak? Oke. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau yang sudah lama gabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe dari channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat ke Cipanas, Jawa Barat. Pak Sarman, lelaki berusia 35 tahunan itu sedang berkeliling sekolah untuk memastikan seluruh kelas terkunci rapat. Dia baru beberapa bulan ini bekerja sebagai satpam di sebuah sekolah menengah kejuruan yang ada di daerah Cipanas, Jawa Barat. Pak Sarman ditugaskan untuk menggantikan Pak Rohmat, satpam terdahulu yang kini pensiun akibat sakit stroke. Sarman bekerja dari pagi hingga sore, lalu berganti shift dengan satpam lainnya, begitu terus hingga 1 minggu penuh. Dan kini Pak Sarman giliran berjaga dari sore hingga pagi hari. Setiap kali ia melangkah, tidak henti-hentinya bibirnya menggumamkan kalimat sholawat atau ayat-ayat suci Al-Quran yang ia hafal, semata agar ia tidak merasa sepi dan takut. Karena tidak bisa dipungkiri, ada rasa takut setiap kali ia berpatroli. Beberapa kali ia dijahili, bahkan diganggu oleh makhluk tak kasat mata yang ada di sini. Hanya orang yang terlalu berani yang tidak merasa takut ketika berpatroli malam, karena gedung sekolah ini sangat besar dan juga luas. Ruang kelas terbagi menjadi beberapa kejuruan. Dari setiap kejuruan pun dipecah kembali menjadi beberapa bagian, maka tak ayal luas sekolah ini terbilang sangat luas. Bukan hanya ruang kelas, ada juga ruangan dewan guru, tata usaha, kepala sekolah, bahkan gor dan laboratorium berada terpisah dengan jarak yang berjauhan. Lahan yang luas untuk lapangan pun terdapat 2 area. Satu lapangan berada di area atas yang adalah lapangan upacara dengan rumput sintetis yang selalu basah ketika pagi hari. Lalu lapangan olahraga berada di area bawah, lengkap dengan gawang untuk bermain sepak bola dan jaring basket di sana. Belum lagi masjid besar yang bisa menampung seluruh siswa dan guru untuk melaksanakan sholat setiap waktunya. Tidak lupa jajaran kantin di area atas dan bawah menambah ramai bangunan di sekolah ini. Satpam yang ada pun hanya 4 orang, 2 untuk area bawah dan 2 untuk area atas. Sarman mendapat area bawah yang langsung berdekatan dengan masjid posnya cukup nyaman karena dekat juga ke toilet dan gerbang utama. Sarman menoleh ke arah sumber suara. Ternyata sebuah buku terjatuh dari kursi yang berada di depan kelas TKJ 1. Kebiasaan, ucap Sarman
Meski takut, rasanya ia sudah biasa mendapatkan hal-hal tersebut. Terkadang ada kursi yang bergeser sendiri, atau ada suara benda jatuh dari dalam kelas yang entah apa itu. "Udah, jangan mengganggu. Saya sedang bekerja ini," omel Sarman seakan berbicara pada sosok yang ada di hadapannya, padahal ia hanya berbicara pada angin. Selesai mengecek satu persatu kelas yang terkunci, Sarman pun kembali ke pos satpam. Biasanya ada saja guru yang menginap di setiap malamnya, entah itu mengerjakan tugas atau memang sedang malas pulang dan lebih memilih tidur di ruang guru yang nyaman. Sebelum terlelap, biasanya mereka akan datang ke pos membawa makanan, kopi atau camilan, mengobrol bersama, atau menonton bola jika memang sedang ada pertandingan. Namun, malam ini terasa sunyi. Sepertinya guru-guru memilih untuk pulang. Saat Sarman sedang duduk di kursi dan bersandar pada pintu, matanya awas menatap ke sekeliling, tepatnya ia menatap pada lapangan yang jauh di sana. Mata Sarman menyipit. Ia memperhatikan sesuatu yang melayang di sana, melayang, mengitari pohon beringin tua yang besar dan juga rindang. Sarman semakin memperhatikan dan menerka-nerka benda apa itu. Jika itu seekor burung, harusnya ada sayap yang mengepak. Jika bukan burung, lalu itu apa? Bentuknya bulat, sedikit ada juntayan hitam di belakangnya. Semakin lama Sarman memperhatikan, akhirnya ia terkesiap. Ya, yang melayang itu ternyata adalah sebuah kepala. Sarman mengerjapkan mata beberapa kali, berharap jika dia salah lihat, dan benar saja kepala itu hilang dalam sekejap. Tidak ada lagi yang melayang, bahkan tidak ada lagi benda lain di atas sana selain dedaunan dari pohon beringin yang rindang. Hanya ada angin yang berembus pelan, mengantarkan suasana dingin dan mencekam, membuat Sarman bergidik dan akhirnya mengalihkan perhatiannya pada televisi di ruangan tersebut. Mata Sarman terfokus pada tayangan televisi, tapi otaknya tidak. Ia masih berproses tentang apa yang ia lihat tadi. Sebelumnya, Sarman tidak pernah melihat penampakan di sekolah ini. Hanya suara-suara saja, dan baginya itu sudah biasa. Namun, jika sampai ada di hadapannya, Sarman belum pernah sekalipun mengalami. Harapannya hanya satu. Semoga yang melayang tadi bukanlah sebuah kepala seperti dugaannya. Dia berharap jika itu benar-benar seekor burung. Hingga di jam 1 malam, Sarman pun kembali berkeliling untuk mengecek keadaan. "Pak Sarman," seru Pak Alan dari atas jalan menuju area atas sekolah. Pak Alan, bagian jaga," sahut Sarman tersenyum lebar. "Iya Pak, udah ngopi?" "Waduh, udah habis 2 gelas saya mah Pak." "Ayo Pak, turun." Pak Alan pun melangkah turun untuk menghampiri Sarman. Mereka pun bersalaman karena memang sejarang itu mereka bertemu. "Sehat Pak?" tanya Alan. "Alhamdulillah. Gimana keadaan di atas?" "Aman," balas Sarman. "Aman, tapi kemarin saya kecolongan," jawab Alan. "Waduh, kecolongan apa?" "Saya Pak. Ikan di kolam hampir habis kayaknya," jawab Alan dengan wajah serius. "Waduh Pak, harus dibasmi itu mah," kata Sarman pula. Memang di area atas ada sebuah lesehan di dekat lapangan upacara. Di sana terdapat sebuah kolam ikan yang sengaja ditanam ikan nila dan ikan mas agar guru-guru bisa memancing ketika bosan melanda. Sero adalah hewan malam, hama untuk manusia yang memiliki ternak ikan. Bukan hanya ikan, melainkan ayam pun selalu diburu olehnya. "Pasang jaring aja tuh Pak, kalau mau dipakai baru dibuka," usul Sarman seraya menyulut rokoknya. "Pak Kepsek mah gak setuju kalau pasang jaring. Katanya mah terlihat tidak estetik kolamnya kalau siang," ujar Alan membuat Sarman terkekeh. "Nah,
Kalau siang jaring nggak dibuka, itu mah sama aja nambah kerjaan saya nantinya. Lanjut Alan yang semakin membuat Sarman tertawa. Ya tapi tidak ngejamin juga sih Pak Alan. Jaring mah biasanya digerogotin sampai bolong nantinya. Ucap Sarman lagi. Bener juga sih Pak. Makanya saya teh bingung. Ya harus apa yang dilakukan? Masa saya harus ngejagain kolam terus? Yang ada maling datang nantinya. Sarman mengangguk menyetujui ucapan Alan. Kalau di bawah aman kan Pak? Kini giliran Alan yang bertanya. Alhamdulillah aman. Jawab Sarman pula. Sebenarnya dia ingin menceritakan apa yang dia lihat tadi, tapi urung. Dia takut malah disangka menakut-nakuti, padahal sebenarnya dia sangat ingin tahu apakah ada yang pernah melihat atau tidak. Sepertinya ia harus bertanya pada Cepi nanti. Ya, Cepi adalah rekan satpamnya di area bawah. Nggak ada guru yang nginep ya Pak Alan? Ada, Pak Buson di atas sedang karaokean sama Pak Dudi, jawab Pak Alan. Wah, saya pikir mah nggak ada yang menginap. Biasanya datang ke bawah untuk ke masjid. Oh, mereka sholatnya di musola atas mungkin Pak. Ya Pak. Lantas, setelah perbincangan itu, mereka pun sama-sama pamit untuk kembali bertugas. Sarman kembali ke pos satpam. Ia membuat kopi ketiganya malam ini. Cuaca di sekitaran situ memang dingin ketika malam. Rasanya satu jaket saja tidak cukup, belum lagi kupluk yang ia pakai dan kaos kaki tebal tidak membantu menghangatkan tubuhnya. Waktu baru menunjukkan pukul 2:30, ayam mulai ada yang berkokok meski masih jarang terdengar. Kantuk Sarman mulai menyerang. Sesekali ia terantuk saat duduk seraya menonton televisi, namun segera tersadar dan kembali meminum sedikit kopi yang ia buat, berharap bisa membantunya terjaga. Beberapa jam lagi tugasnya selesai. Sarman pun berusaha untuk tetap tersadar. Ia kembali berkeliling meski hanya di bagian terdekat. Terkadang Sarman menyiram tanaman dan pohon cemara yang sengaja ditanam untuk menghias lingkungan sekolah. Semata hanya untuk membunuh waktu dan agar ia memiliki kegiatan supaya tidak mengantuk lagi. Saat Sarman sedang berjalan dengan lantunan selawat, benda yang melayang itu kembali muncul. Kini hanya melayang sebentar dan malah menatap Sarman dari kejauhan. Tentu saja melihat dari jarak cukup dekat membuat Sarman bergidik. Wajah dari kepala itu hancur, banyak lelehan darah yang sudah mengering dan rambutnya kusut. Hantu kepala itu tidak mendekat, tidak juga menjauh. Ia hanya terdiam seakan kepala boneka yang digantung pada akar beringin. Tapi ada yang aneh dari tatapan itu. Setahu Sarman, tatapan hantu pada umumnya akan serap, melotot ganas, dan memancarkan api kemarahan. Akan tetapi kali ini ia hanya melihat tatapan sayu dan teduh dari sosok itu, seakan berharap agar Sarman menghampiri. Mereka saling tatap. Sarman pun segera pergi dengan tubuh bergidik karena takut. Ia kembali ke pos satpam dan memilih untuk menonton tayangan dini hari sebelum pagi menjelang. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Sarman sudah membuka gerbang utama lalu menyiram tanaman sebelum ia pulang. Cepi belum datang, sepertinya sebentar lagi. Namun, lingkungan sekolah tidaklah seseram malam. Jika pagi tiba, cuaca akan terasa sejuk, angin berembus segar, bahkan kicau burung dan kokok ayam bersautan. Kendaraan mulai banyak yang melintas dan para penjaga kantin mulai datang dan menyiapkan dagangan mereka di sana. Assalamualaikum, sapa Cepi datang dengan motor legendanya. Waalaikumsalam, jawab Sarman tersenyum lebar seraya menumpahkan sedikit air di ember pada tanaman di dalam pot. Sarapan dulu Pak sebelum pulang, ajak Cepi. Ia turun dari motor membawa sekantung plastik berwarna bening. Terlihat isinya ada 2 bungkus nasi dan 2 bungkus kerupuk. Memang sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Jika salah satu dari mereka mendapatkan shift malam, 1 orang akan datang seraya membawa sarapan. Pun ketika shift malam tiba,
Sarman atau Cepi akan membeli camilan dan kopi agar salah satu di antara mereka tidak harus repot membeli. "Gimana Pak? Aman semalam?" tanya Cepi seraya membuka bungkusan yang ia bawa. "Aman," jawab Sarman. Ia tetap urung untuk menceritakan apa yang ia temui semalam di dekat pohon beringin. "Syukurlah, ayo kita makan dulu Pak." Lantas mereka berdua pun makan bersama. Perpaduan nikmat memang, sebungkus nasi uduk dengan sambal oncom dan kerupuk untuk sarapan, ditemani oleh matahari yang mulai terbit dan menyinari area sekolah yang masih sepi. Pukul 7 tiba. Para siswa mulai berdatangan. Sarman sedikit membantu untuk mereka bisa parkir di lahan yang sudah disediakan. Sementara Cepi berjaga di gerbang untuk menyambut siswa yang datang. Setelahnya, Sarman pulang di jam 8 pagi untuk beristirahat di rumah sebelum kembali sore hari nanti. Malam berikutnya, Sarman kembali bertugas. Kali ini, dia melihat pos satpam lebih ramai oleh beberapa orang guru yang katanya akan menginap. Tontonan sepak bola selalu menjadi paling utama jika mereka ada. Bahkan makanan ataupun kopi tidak usah Sarman beli karena sudah disediakan oleh para guru yang datang. Kini Sarman mulai berkeliling, memeriksa satu persatu kelas yang ada di bawah, lengkap dengan ruangan guru dan ruangan lainnya. Sarman menoleh saat ada suara yang memanggilnya. Suara itu seperti suara Pak Dudi. Namun saat dicari, ia tidak menemukan siapapun di sana. Lantas Sarman kembali berjalan di lorong kelas, berusaha abai dan terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Lagi suara itu datang, dan kali ini menyerupai suara Bu Rati, guru yang selalu meminta bantuannya untuk membawakan barang ketika datang. Kembali Sarman menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapapun di sana. Agak kesal sebenarnya, ia selalu dijahili oleh makhluk tak kasat mata. "Sarman!" Kali ini suara itu terdengar jelas. "Astagfirullahaladzim!" seru Sarman ketika menoleh. Di sana Pak Buson berdiri. "Pak!" Sarman malu karena ia berteriak kesal pada guru kejuruan pariwisata tersebut. "Kenapa Pak? Roman-romannya kesal saya panggil." Pak Buson terkekeh seraya mengunci ruangan lab. "Iya Pak, dari tadi ada yang manggil-manggil, tapi nggak ada orangnya," jawab Sarman jujur. "Aduh, jangan bicara begitu dong Pak. Saya di atas sendirian ini. Pak Dudi nggak datang malam ini." Sarman terkekeh mendengarnya. "Maaf Pak, emang bener begitu kok. Saya nggak ngada-ngada." "Ya sudah Pak, baca-baca saja. Siapa tahu hantunya kabur. Saya juga lebih baik tidur di masjid aja nanti ya," kata Pak Buson. "Oh iya Pak, kayaknya Pak Ihsan dan yang lainnya juga akan menginap Pak. Gabung aja sama mereka," kata Pak Sarman. "Siap, saya duluan ya." "Siap Pak, mangga." Setelah Pak Buson pergi, Sarman kembali berjalan untuk memeriksa kelas di lantai 2. Tidak ada yang berubah di setiap malamnya. Ia hanya berkeliling, memeriksa pintu dan lampu, lalu kembali. Namun, malam ini cukup berbeda. Dia mendapatkan hal yang tidak terduga saat tubuhnya menghadap pohon beringin tua dari lantai 2 ini. Dia melihat sosok kepala itu melayang lagi, kali ini tepat di atas pohon, seolah ingin mendapatkan perhatian dari Sarman. Sarman terkejut, namun ia berusaha untuk tetap tenang meski langkahnya cukup berat untuk diangkat. "Sarman, jangan pergi. Tolong." Suara itu terdengar serak cukup dekat, membuat bulu kuduk Sarman berdiri. Ia tidak mampu menoleh, bahkan bergerak saja terasa berat. Ia seolah terpaku di tempat, menatap ke arah kepala itu yang kini melayang-layang dan berhenti untuk kembali menatapnya. "Tolong," ucapnya lagi. Ternyata sumbernya dari hantu kepala tersebut. "Pergi, jangan ganggu aku."
Akhirnya Sarman berani bersuara. Rasanya ia ingin meminta tolong dan berteriak sekeras-kerasnya, tapi lidahnya keluh. Terdengar suara tawa dari arah pos satpam. Sepertinya para guru tengah bercanda bersama. Jika mendengar Sarman berteriak, Sarman yakin mereka akan datang untuk menghampiri dan menolong. "Tolong aku, Sarman." Lagi hantu kepala itu berbicara. Tatapan matanya sayu. "Mau apa kamu?" bentak Sarman pula, saking takutnya tubuh Sarman sampai bergetar. "Tolong," jawab hantu kepala itu lagi. "Aku tidak bisa menolong kamu. Aku hanya sapam di sini," kata Sarman lagi. Ia merasa dirinya tidak waras karena berbicara dengan hantu. "Aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi. Tapi tolong aku, Sarman." Suaranya seperti memelas. Ketakutan yang Sarman rasa tadi pun kini berangsur hilang. Dia malah jadi penasaran akan apa yang terjadi sebenarnya. Lantas Sarman pun memberanikan diri untuk kembali menatap wajah rusak milik hantu kepala itu. "Memangnya apa yang kamu inginkan?" tanya Sarman mencoba berani. Tolong bantu temukan kepalaku. Kepala dan tubuhku terpisah. Tolong kuburkan kepalaku dengan layak." Lanjutnya lagi, Sarman bergeming. Dia bingung harus merespon seperti apa. Bagaimana bisa ia mencari potongan kepala orang yang sudah meninggal? Lagi pula di mana? Itu pikirannya. "Kepalaku ditanam di area sekolah ini. Tubuhku entah berada di mana. Dan orang yang melakukan hal keji ini ada di sekitaranmu, Sarman." Lagi-lagi Sarman terdiam saat mendengar lanjutan dari ucapan hantu kepala ini. Kepala Sarman semakin penuh dengan pikiran. Ia tidak tahu bagaimana cara menemukan kepala itu. Lalu ia tidak tahu juga siapa dalam di balik pembunuhan ini. Lalu apa katanya tadi? Dia korban dan yang melakukannya ada di sekitaran Sarman. Tapi siapa? "Aku tidak tahu. Cari orang lain saja yang bisa dimintai tolong. Aku orang baru di sini." Akhirnya Sarman menjawab. Setelah itu ia berjalan meninggalkan hantu kepala yang hanya menatapnya dari jauh. Rasanya gila. Ia dimintai untuk mencari sosok kepala. Yang benar saja, dia bukan polisi. Dia juga bukan ahli forensik. Sarman hanyalah seorang satpam baru di sini. Kenapa hantu itu memilihnya untuk dipintai tolong? Masih banyak orang-orang di sini. Akhirnya dengan kesal, Sarman pun kembali ke pos satpam dan ikut bergabung dengan yang lainnya. Meski di dalam otaknya masih bertanya-tanya, siapakah kiranya orang yang melakukan itu semua? Lalu siapa orang yang ada di sekitarnya? Tatapan Sarman akhirnya menatap para guru yang hadir di pos satpam kali ini. Menatap mereka, mencoba menelaah dan segera menggelengkan kepala. Tidak mungkin salah satu guru di antara ini adalah pelakunya. Namun rasa penasaran akhirnya mengalahkan segalanya. Sarman berniat mengobrol dengan Cepi ataupun Ala nanti. Dia ingin tahu ada sejarah tersembunyi apa sebenarnya di balik gedung sekolah yang megah ini. Pagi pun tiba. Seperti biasa, Cepi datang membawa sarapan dan mereka makan bersama. Di sela-sela makannya, Sarman sudah gatal ingin bertanya, namun ia menunggu hingga sarapan mereka habis. Sebelum beraktivitas, mereka akan merokok dan menikmati kopi pagi. Dengan keberanian yang sudah dikumpulkan, akhirnya Sarman pun bertanya, "Pak Cep, memangnya ada kejadian apa ya di sekolah ini sebelumnya?" tanya Sarman. Cepi menoleh. Kejadian apa? "Ya kejadian apa gitu? Ya saya mah cuma pengen tahu. Anggap aja cerita pagi," jawab Sarman yang membuat Cepi terkekeh. Ia menganggap Sarman sebagai orang yang serba ingin tahu. Ya, usia mereka memang terpaut cukup jago. Kini usia Cepi berada di angka 55 tahunan. "Gak ada kejadian apa-apa sih yang aneh," jawabnya. Tapi Sarman merasa ada yang ditutupi. "Kejadian pembunuhan gitu?" Mendengar ucapan Sarman, Cepi terdiam. "Saya mah sempat dengar sekilas dari obrolan ibu-ibu di rumah kemarin, Pak.
senyuman kecil Cepi berikan, lalu akhirnya ia menghela nafas. Saya tidak tahu ini benar atau tidak. Tapi memang ada oknum yang memakai ilmu hitam untuk menjatuhkan temannya sendiri saat mereka mencalonkan menjadi kepala sekolah beberapa tahun lalu. Jawabnya, asap rokok mengepul dari bibirnya. Astagfirullah, beneran? Tanya Sarman. Ya, hanya saja saya juga tidak tahu siapa orangnya. Ya, diselidiki pun tidak ada yang mau ngaku. Akibatnya saat itu pemilihan kepala sekolah gagal karena salah satu calonnya meninggal. Kepala sekolah yang sekarang yang langsung dipilih oleh yang di atas. Jawab Cepi lagi. Sarman terdiam mencoba mencerna cerita Cepi. Tapi Pak, selama jaga malam, apa Pak Cepi pernah melihat hantu atau diganggu alainya? Tanya Sarman lagi, memastikan siapa tahu hantu kepala itu pernah mendatangi Cepi sebelumnya. Gak pernah sih. Saya mah orang yang gak pedulian. Banyak yang bilang sekolah ini angker atau banyak hantu. Saya mah ngerasa biasa aja. Malah saat calon kepala sekolah meninggal, gak ada guru yang berani nginep. Sekolah benar-benar sepi. Cuman saya sama Pak Romat memang ditarik untuk tugas jaga malam bersama, berkeliling dari bawah sampai ke atas. Pak Alan sama Pak Yudi jaga siang. Nah, itu terjadi selama beberapa bulan sampai keadaan mulai kondusif. Lanjutnya lagi, yang meninggal itu siapa Pak? Sepertinya mah tidak baik dibicarakan. Kita doakan saja semoga almarhum tenang di alam sana ya. Sia-sia. Itu yang Sarman rasakan. Sejak tadi obrolannya mengalir, tapi pada saat gongnya obrolan itu terhenti dan Cepi mulai bangkit untuk membuka gerbang sekolah. Tapi ada satu hal yang ia dapat pagi ini, yaitu memang benar, di lingkungan para guru ada orang yang menggunakan ilmu hitam untuk melumpuhkan lawan dalam pemilihan calon kepala sekolah. Pagi itu, Sarman kembali pulang untuk beristirahat. Malam nanti adalah malam terakhirnya berjaga malam, dan niatnya adalah dia akan menemui si hantu kepala itu malam nanti. Jadi, apa kamu tahu siapa yang sudah membunuh kamu? Tanya Sarman seraya mengepulkan rasa perokok dan menatap hantu kepala yang melayang bebas di udara. Ya, Sarman kembali ke lantai 2 sebuah kelas kejuruan agar ia bisa berbicara dengan hantu kepala ini. Ratna Sarman. Ratna, jawab hantu kepala itu menyebutkan nama salah satu guru perempuan di sana. Bu Ratna Setia? Tanya Sarman cukup terkejut kalau mendengar nama guru agama yang hantu kepala itu ucapkan. Ya, dialah yang menggunakan santet untuk membantu Pak Buson menang melawanku. Padahal saat itu nilai tertinggilah aku yang dapatkan. Tapi 2 hari sebelum penentuan, aku dibawa oleh Ratna dan tiba-tiba ditikam dari belakang olehnya hingga aku terjatuh. Di mana kejadiannya? Di jalanan sepi daerah menuju arah Puncak Bogor. Lalu setelah itu, aku ditikam beberapa kali oleh Ratna. Lalu leherku digorok dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Setelah itu, aku gentayangan di sini karena Ratna membawa kepalaku dan menguburkannya di sini. Lanjut hantu kepala itu. Lalu tubuh kamu? Aku tidak tahu, Sarman. Hanya Ratna yang bisa menjawab semuanya. Tolong bantu aku. Sarman terdiam. Ia kembali merangkai semua ucapan dari sosok hantu itu. Ia pun tidak menyangka jika Bu Ratna tega melakukan ini semua agar Pak Buson menang. Padahal setahu Sarman, Pak Buson itu sudah menikah dan Bu Ratna adalah guru terpandang karena ia sangat agamis. Tutur katanya lembut, bahkan pakaiannya tertutup, cadar selalu menghiasi wajahnya setiap waktu. Namun ternyata Bu Ratna memiliki hati yang sangat keji. Apakah karena ada hubungannya antara Bu Ratna dan Pak Buson? Sarman pun mereka ulang kejadian setiap kali ia melihat Bu Ratna dan Pak Buson. Namun mereka seolah tidak pernah dekat di area sekolah. Mereka hanya berpapasan dan berinteraksi seperlunya saja. Tolong Sarman, aku mohon, biarkan aku pergi dengan tenang. Hantu kepala itu berhenti melayang. Ia menatap Sarman penuh kesedihan.
Bagi Sarman, mungkin jika hantu kepala ini meminta rokok ataupun kopi sebagai sesajen agar hidupnya tenang di alam sana, ia bisa melakukannya. Namun, jika harus memecahkan kasus seperti ini, Sarman kebingungan. Antara dia dicap sebagai orang gila oleh warga sekolah, atau bahkan ia bisa kehilangan pekerjaan dan berakhir di penjara karena mencoreng nama baik seseorang. Memangnya nggak bisa minta hal yang lain gitu? Ini mah terlalu sulit, tanya Sarman mengacak rambutnya sendiri. Tolong aku, Sarman. Tiba-tiba dari kejauhan, Mas Sarman, turun, saya bawa mie ayam nih. Ya, itu adalah suara Pak Buson melambaikan tangan dari arah depan masjid seraya berteriak. Siap Pak, sebentar, seru Sarman balik. Lalu ia kembali menatap hantu kepala yang menatap Pak Buson dengan tatapan penuh amarah. Apakah Pak Buson tahu? Tanya Sarman kemudian. Aku tidak tahu, jawab hantu kepala itu lagi. Namun dari nada bicaranya terselip getir kesedihan dan amarah bercampur jadi satu. Obrolan itu berakhir karena Sarman harus turun malam itu. Sedikitnya Sarman memperoleh informasi dari hantu kepala ini, dan saat ia memakan mie ayam bawaan Pak Buson, sesekali ia menelisik raut wajah Pak Buson yang ramah dan selalu tertawa. Satu hal yang Sarman tahu, ternyata orang-orang dunia pendidikan pun tidak pernah jauh dari hal-hal berbau mistis, dan mirisnya adalah hanya untuk menjauhkan teman sendiri yang dianggap sebagai lawan. Keesokan paginya, Sarman tidak pulang. Ia harus berjaga kembali karena gilirannya masuk siang, sedangkan Cepi tidak datang karena ia bergiliran akan berjaga di malam hari. Saat sedang membuat kopi, dia dikejutkan dengan kedatangan Bu Ratna. Guru agama itu tiba-tiba sudah berdiri di depan pos satpam dan menatap Sarman dengan mata menyipit, tanda jika ia tersenyum. Mengetahui jika Bu Ratna yang membunuh hantu kepala itu, Sarman pun jadi kikuk. Bu Ratna, ada apa? Tanya Sarman menghampiri. Ini Pak, buat sarapan ya. Tidak seperti biasanya, begitu pikir Sarman. Bu Ratna memberikan sekotak bekal berisi sarapan yang ia buat. Bukannya senang, Sarman malah jadi waspada. Bukannya suzon, tapi Sarman hanya berusaha melindungi dirinya. Aduh, repot-repot atuh Bu, ucap Pak Sarman menerima bekal tersebut. Kebetulan saya masak lebih, jadi saya bagi deh buat beberapa orang, jawab Bu Ratna. Terima kasih ya Bu. Iya sama-sama, saya masuk dulu ya. Silakan Bu, mangga. Selepas perginya Bu Ratna, Sarman menatap kotak bekal berwarna hijau di tangannya itu. Ia membuka isinya. Aroma masakan itu mampu membuat perutnya keroncongan. Dia belum sarapan pagi ini. Kotak bekal itu berisi nasi putih hangat, rendang daging sapi, capcay campur bakso dan sosis, lalu sebuah jeruk mandarin. Cukup menggiurkan, tapi Sarman belum memakannya. Dia takut dengan kenyataan yang ia dapat tentang Bu Ratna dari hantu kepala membuat Sarman jadi waspada. Bahkan tidak biasanya Ratna memberikan makanan kepadanya. Berpapasan di kantin saja, ia hanya akan menyapa, tidak pernah mentraktir segelas kopi atau gorengan. Jangan dimakan, Sarman. Suara itu terdengar seperti bisikan di telinga kiri Sarman, membuat Sarman menoleh, dan yang ia dapati hanya sebuah dinding putih. Ya, aku tidak akan memakan, jawab Sarman pada akhirnya. Sepertinya dia sudah tahu jika aku sudah mengetahui kebenarannya. Gumamnya lagi. Biasanya kalau orang yang punya dukun sakti pasti bakalan selalu tahu jika ada yang mengancam dirinya. Lanjutnya lagi. Lantas Sarman membuang makanan itu ke dalam plastik hitam dan segera mencuci wadah bekalnya untuk dikembalikan nanti. Ternyata bukan hanya sekali dua kali Bu Ratna memberikan bekal kepada Sarman. Perempuan itu akan datang setiap pagi untuk memberikan bekal kepada Sarman, sampai Sarman menjadi bahan ledekan oleh guru-guru lain yang melihatnya. Wah, Pak Sarman ada yang merhati ini sekarang, ucap Bu Rati meledek saat melihat Ratna memberikan bekal pada Sarman.
Bu Ratih hanya terkekeh senang, sedangkan Sarman tersenyum malu. Ya cocok, sama-sama masih muda dan single, timpal Pak Isan. Waduh, saya mah cuma satpam, jawab Sarman ikut terkekeh. Bukannya sadar diri, ini murni penolakan karena ia tahu sikap asli Bu Ratna. Ya nggak apa-apa Pak Sarman, cinta itu kan gak memandang jabatan, benar kan Bu Ratna? Bu Ratna tertawa kecil. Bener sih Pak, jawabnya seolah sengaja. Setelah perbincangan kecil itu, mereka pun berpamitan pada Sarman. Sarman sendiri kesal sebenarnya. Ini bukan sogokan cinta, tapi sogokan kematian. Jika saja Sarman memakan makanan ini, pasti dia akan meninggal nanti karena Bu Ratna pastinya sudah tahu apa yang Sarman tahu. Dia takut Sarman membocorkan dan akhirnya ia tertangkap. Namun, mengetahui sikap Bu Ratna ini, Sarman jadi ingin segera mengungkap kebenarannya. Apakah akan ada orang yang percaya? Atau bahkan ia yang akan menjadi korban Bu Ratna selanjutnya? Dan bukan hanya sekedar makanan. Bu Ratna juga membawakan segelas kopi dari ruang guru untuk Sarman. Kali ini Sarman tidak bisa membuangnya karena ada guru-guru dan juga siswa yang tengah mengobrol dengannya. Lantas mau tak mau, Sarman harus meminum kopi itu meski hanya beberapa tegukan. Sepertinya mah Bu Ratna benar-benar suka sama kamu Man, ucap Pak Dudi yang usianya lebih tua dari Sarman. Kenapa gak dideketin aja? Siapa tahu jodoh. Ya, jodoh mah jorok, timpal yang lainnya, dan Sarman hanya menanggapinya dengan tawa. Prasangka Sarman akhirnya menjadi kenyataan. Setelah meminum kopi yang Bu Ratna berikan, ia mendadak merasa pusing dan berakhir demam. Suhu tubuh Sarman panas, ia tak sanggup untuk bangun, bahkan ia libur dari pekerjaannya. Beberapa satpam pun datang bergiliran untuk menjenguk. Para guru yang dekat dengannya ikut menjenguk, termasuk Bu Ratna. Bedanya, ia datang seorang diri. Sarman, jangan ikut campur urusan orang lain ya. Lebih baik kamu fokus pada diri kamu dan hidup kamu sendiri, ucap Bu Ratna tiba-tiba. Kali ini Sarman tidak melihat sorot teduh dan hangat dari matanya, melainkan sorot kemarahan. Maksud ibu apa? Tanya Sarman pura-pura bodoh. Saya tahu kamu sudah mengetahui semuanya kan? Sarman terdiam. Dalam hati ia tertawa. Ternyata tidak usah repot-repot menuduh Bu Ratna sebagai pelaku. Nyatanya ia datang sendiri dan mengakui semuanya. Lalu kenapa ibu tega ngelakuin semua itu? Mendengar pertanyaan Sarman, Ratna terdiam, kepalanya menunduk, mencari jawaban. Pak Randi terobsesi sama saya. Dia berjanji, jika dia menjadi kepala sekolah, dia akan menikahi saya. Randi? Siapa itu Randi, Bu? Sosok yang berbicara denganmu. Dia adalah kekasih saya, tapi dia terlalu kasar dan posesif, sampai membuat saya hampir gila. Lanjut Bu Ratna. Sarman terdiam. Ia berusaha menjadi pendengar yang baik. Saat itu, setelah dia berjanji, saya gelap mata. Saat mengetahui jika Randi kemungkinan besar akan menjadi kepala sekolah yang baru, otomatis dia akan menikahi saya. Dan saya harus hidup dengan dia selama-lamanya. Tapi Bu, Ibu dan Pak Randi kan bisa memutuskan hubungan baik-baik, bukan dengan cara keji seperti itu, kata Sarman agak kebingungan sebenarnya. Ia tak tahu harus percaya pada omongan siapa. Randi sudah terobsesi, dan dia akan menghalalkan segala macam cara untuk menjadikan saya istrinya. Maka dari itu, Pak Buson menjadi tameng saya dan membuat dia jadi menang menjadi kepala sekolah berkat bantuan dukun dengan syarat kepala Randi harus dikubur di sekolah. Tapi Pak Buson tidak jadi kepala sekolah sekarang kan Bu? Kalian tidak dapat hasil. Dia lolos, hanya menunggu sampai kepala sekolah pilihan lengser dan Pak Buson yang maju. Loh, bukannya dibatalkan? Ya, saya gunakan guna-guna agar Pak Buson berhasil menjadi kepala sekolah. Karena dialah yang selama ini menolong saya. Saya terpaksa melakukan ini. Akhirnya Bu Ratna menangis di hadapan Sarman, membuat Sarman bingung bagaimana cara menenangkannya. Di kamar ini hanya ada mereka berdua. Lalu, kenapa ibu bikin saya jadi kayak gini? Tanya Sarman kemudian. Ada rasa kesal di hatinya.
Karena sewaktu-waktu kamu bisa membocorkan semua ini. Jawab Bu Ratna. Kali ini tak ada lagi air mata, malah dia menatap Sarman dengan tajam. Pilihan ada di tanganmu. Kamu pilih membocorkan atau kamu menjadi target selanjutnya. Astagfirullah, eling Bu, istighfar. Sarman tidak menyangka kalimat pilihan itu terlontar dari bibir Bu Ratna. Jangan bawa-bawa Pak Buson dalam masalah ini. Memang ini kemauan saya sendiri untuk menjaga keselamatan diri saya juga, kata Bu Ratna. Dan Randi, dia pantas mati. Pantas mendapatkannya daripada harus saya yang mati akibat terus dikekang oleh dia. Lanjutnya lagi, Sarman tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa terdiam. Entah apa yang harus ia katakan dan lakukan selanjutnya. Beberapa hari kemudian, Sarman kembali pulih dan bisa bekerja kembali. Ia bergiliran jaga di siang hari. Sarman pun disambut hangat oleh warga sekolah dan bersyukur atas kesehatannya. Di hari pertamanya masuk bekerja, Sarman sudah mendengar berita jika kepala sekolah akan dilengserkan dan diganti oleh kepala sekolah baru. Padahal Ratna bilang pergantian itu masih cukup lama. Entah kenapa tiba-tiba saja jadi dipercepat dan beberapa bulan lagi Pak Buson akan dilantik menjadi kepala sekolah baru. Alasannya karena kasus kematian almarhum sudah ditutup. Jadi Pak Buson akan segera dilantik, ucap Cepi saat menjelaskan kronologi beritanya. Oh, begitu. Sarman hanya mendengarkan tanpa merespon lebih. Tatapannya tertuju pada pohon beringin yang dimana ia sering melihat hantu kepala itu muncul. Dia bersyukur tak lagi jaga malam dan ia tidak usah bertemu dengan hantu kepala itu. Bahkan sekarang Bu Ratna pun tak lagi memberikan bekal atau segelas kopi padanya. Bu Ratna kembali berubah menjadi seperti Bu Ratna yang dulu, bersikap santun, sopan dan ramah pada semua orang tanpa memberikan kesan spesial kepada Sarman. Sarman sendiri bersyukur karena dijauhkan dari maut yang dipaksa untuk menjemputnya. Baru meminum beberapa teguk kopi saja pemberian Bu Ratna, dia sudah sakit. Apalagi jika ia memakan bekal yang diberikan, mungkin ia bisa langsung mati saat itu juga. Mengingatnya, Sarman bergidik ngeri. Pelajaran yang diambil adalah dia tidak boleh percaya saja begitu saja pada siapapun di sini, karena salah sedikit dia bisa menjadi mangsa untuk orang-orang yang merasa terancam olehnya. Dia pun tidak akan lagi menilai seseorang dari luar. Terbukti Bu Ratna, tampilan luarnya yang agamis, tapi ternyata hatinya sebusuk bangkai, bahkan sikapnya sangat keji. Di malam harinya, Sarman sengaja tidak pulang setelah selesai bekerja. Dia akan menemui hantu kepala terlebih dahulu. Sarman akan mengatakan permohonan maaf. Dia menyerah karena tak bisa membantunya mengungkap kebenaran. Sarman merasa takut dengan ancaman Bu Ratna. Sarman yang kini berada di lantai 2 kelas. Ia menghadap pohon beringin tua dengan ditemani sebatang rokok. Tak lama menunggu, sosok itu pun muncul. Sarman, ucap hantu kepala tersebut. Berani maaf, jawab Sarman. Kali ini ia berbicara sopan. Tidak usah meminta maaf, Sarman. Aku tahu apa yang akan kau sampaikan. Maafkan aku sudah merepotkanmu, jawab hantu kepala itu masih dengan tatapan sedih. Bu Ratna benar-benar sulit ditebak, kata Sarman. Hantu kepala itu tidak bicara, hanya melayang bebas di udara. Aku sudah tidak apa-apa. Aku ikhlas dengan semua yang terjadi padaku, dan aku berharap tidak ada lagi korban dari Ratna selanjutnya. Saya hampir jadi korban kemarin, Pak. Senyuman getir pun tercetak di wajah rusak hantu kepala itu. Ratna benar-benar sudah berubah sekarang, ucapnya lagi. Maafin saya, Pak. Tidak apa-apa, Sarman. Kau berhak melanjutkan hidupmu. Biarlah aku seperti ini sekarang. Aku tidak akan mengganggu siapapun. Hanya melayang di sini untuk menunggu waktu, kata hantu kepala itu yang kini mencoba ikhlas atas takdir hidup yang ia alami. Karena bagaimanapun juga, ia tidak akan bisa lagi kembali ke dunia. Dia hanya ingin jasad kepalanya ditemukan dan dikuburkan dengan layak.
Namun ternyata sangat sulit karena Bu Ratna terlalu ketakutan jika semua orang akan mengetahui kelakuannya. Demi cinta Randi pada Ratna, pada akhirnya Randi menerima semuanya. Randi membebaskan Sarman agar tak lagi mendekati Bu Ratna untuk mengorek informasi. Pada akhirnya Randi berdamai pada keadaan dan Sarman pun tidak terbebani lagi. Mereka akan membiarkan Bu Ratna agar tak lagi berbuat hal keji untuk kedua kalinya. Mendapati keikhlasan hati dari hantu Randi justru membuat Pak Sarman tergerak. Pada akhirnya, secara diam-diam, pada saat dinas malam, Pak Sarman menggali di lokasi sekitaran Pohon Beringin. Dan betapa terkejutnya Sarman saat dia mendapati sebuah tengkorak kepala manusia yang diduga adalah kepala milik Randi. Sarman melaporkan temuan ini ke pihak kepolisian lalu memberikan keterangan yang diperlukan. Dan dalam waktu singkat, pihak kepolisian berhasil membongkar kasus pembunuhan sesama guru sekolah. Bu Ratna harus menghabiskan sisa hidupnya di dalam jeruji besi dengan kasus pembunuhan berencana. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Acha Septiana. Waduh, ngeri banget nih Pak Sarman ya kan. Keren juga sih nyalinya. Kalau saya mah, udah nggak berani deh. Eh, Sosok hantu kepala ya kan. Ini udah mirip-mirip kuyang ya teman-temannya, tapi ini bukan kuyang. Jadi ternyata sosok hantu kepala itu adalah sosok guru di sekolah itu dulunya yang ingin mengajukan diri sebagai kepala sekolah, tapi ternyata dijegal langkahnya oleh Bu Ratna, kekasihnya sendiri. Yang mana di sini Bu Ratna ketakutan tuh karena Randi udah punya nazar ya, punya janji kalau dia nanti jadi kepala sekolah maka dia akan menikahi Bu Ratna. Pede banget sih si Randinya juga ya. Belum tentu Ratnanya mau gitu dinikahin sama dia ya kan. Sehingga disinilah Bu Ratna ketakutan karena sosok Randi ini adalah sosok posesif, bahkan tidak segan-segan main tangan, sehingga nekat Bu Ratna dihabisilah si Randi itu sehingga dia gagal mencalonkan diri menjadi kepala sekolah karena ya sudah meninggal, bahkan saking kejamnya digorok lehernya ya kan, dipisahin, dimakamkan di ke Pawa Pohon Beringin di dalam sekolahan itu. Ya jelas aja jadi angker. Dan di sini keren, Pak Sarman pada akhirnya melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Tadinya saya udah kesel tuh, ngapain sih Pak Sarman takut banget, ini kasus pembunuhan teman-teman. Terkait santet ilmu hitam guna-guna, singkirin dulu deh, ini menyangkut pembunuhan, apalagi ada jasad yang belum ditemukan, potongan jasad ya di sini. Ini kan, ini nggak manusiawi banget. Dan alhamdulillah pada akhirnya semua itu terungkap, dilaporkan, dan Bu Ratna harus menjalani hukuman sesuai dengan perbuatan yang sudah dia lakukan. Meskipun Bu Ratna melakukan itu adalah untuk membela diri, karena dia yang takut sama Pak Randi yang kejam, tetap saja tidak boleh menghilangkan nyawa seseorang. Nggak disengaja aja udah pidana, apalagi ini sengaja. Dan semoga ada pesan baik yang bisa kita tangkap dari kisah barusan ya. Oh ya, satu lagi teman-teman, lupa nih. Tadi di dalam kisah dari awal disebutkan sero ya, hama yang makan binatang. Wah, ini sampai saya sampai akhirnya googling. Sero apa sih sero? Nggak tahunya sero itu kalau di tempat saya disebutnya lingsang. Ada yang juga menyebutnya berang-berang teman-teman. Waduh, baru tahu saya nih. Jadi sero dalam bahasa Sunda mungkin secara umumnya adalah berang-berang. Itu biasa hidup di sungai-sungai atau di kali ya, di kali juga. Dan memang mereka ini berkelompok teman-teman. Jadi ikan-ikan ya di sungai aja ikan habis, apalagi di empang ya kelar urusannya. Jadi mungkin ada yang bingung ya teman-teman, sero apa sih sero? Itu lingsang atau berang-berang. Wah, overall kisahnya keren pakai banget. Acha, terima kasih atas kisahnya, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga tombol hype-nya diklik juga ya. Dan silakan dong, ayo buat link videonya bisa dibantu share agar bisa dinikmati juga oleh teman-temannya yang lain. Dan buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu.
Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.